Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baiklah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama dalam mata kuliah perekonomian Indonesia. Rekan-rekan semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Hari ini adalah pertemuan ke-7 sebelum UTS. Izinkan saya untuk bisa share screen dari materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ke-7 ini. Kita akan belajar sistem-sistem ekonomi pada pertemuan ke-7 ini. Apa itu sistem ekonomi? Ada beberapa pengertian. Yang pertama menurut Gregory Grossman di tahun 84 bahwa sistem ekonomi merupakan sekumpulan komponen-komponen ataupun unsur-unsur yang terdiri atas unit-unit dan para pelaku ekonomi serta lembaga-lembaga institusi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu saling menopang dan mempengaruhi. Artinya apa? Bahwa dari pengertian yang dikemukakan oleh Gregory Grossman ini menyatakan bahwa ternyata sistem ekonomi ini merupakan istilahnya adalah bagian keseluruhan dari suatu ekonomi itu sendiri ya. Jadi tersistem. Pengertiannya bisa dikatakan by system, by ekonomi sendiri-sendiri disatukan menjadi sistem ekonomi, ya berarti sistem yang memang membentuk suatu ikatan dari masing-masing indikator dalam mengupayakan dan juga membuat suatu rangkaian yang saling terhubung. Itulah sistem dari ekonomi itu sendiri. Berikutnya adalah perekonomian yang di dalamnya individu-individu dan keluarga-keluarga memiliki kesaling tergantungan. Disebut sosial ekonomi ataupun sosial ekonomi. Jadi ada beberapa pengertian. Kalau tadi menurut Gregory Grossman adalah sistem ekonomi, dan di sini juga ada pengertian bahwa sosial ekonomi merupakan individu maupun keluarga yang memiliki ketersalinggantungan yang dinamakan si sosial ekonomi. Jadi kita ya, setiap kegiatan kita itu akan mempengaruhi dari kegiatan ekonomi orang lain. Contoh ya. Contoh sederhananya apa? Kita pergi ke kampus. Kita dalam proses menuju ke kampus itu kita membutuhkan yang namanya transportasi. Saat kita pesan Gojek, saat kita menggunakan bis kota, kita menggunakan angkutan, maka secara tidak langsung dan secara langsung juga kita akan membantu perekonomian dari yang kita gunakan dalam transportasi ini. Ya. Lalu makanan, kita lapar, kita butuh makanan, kita datang ke warung. Nah, kita tentu akan proses perekonomian itu terjadi di mana saling berpengaruh dan saling tergantung dari saya dan juga penjual dari makanan ini. Semua kegiatan kita itu semuanya memiliki keterkaitan, baik dari sisi individu maupun dari sisi keluarga. Dan saat hal ini terjadi, maka dikatakan sebagai sosial ekonomi. Berikutnya, kita akan menjelaskan tentang aspek-aspek dalam sistem ekonomi. Yang pertama adalah unit ekonomi. Lalu yang kedua adalah pelaku ekonomi, yang ketiga adalah institusi ekonomi, yang keempat saling terkait dan saling mempengaruhi secara teratur dan kontinu, dan yang kelima adalah memiliki fungsi koordinasi. Jadi kalau kita lihat unit ekonominya apa? Unit ekonomi itu ibaratnya suatu komunitas dari ekonomi itu sendiri. Kita bicara komunitas pariwisata misalnya, itu satu unit ekonomi. Saat adanya komunitas pariwisata, sistem ekonomi akan terjalin di situ, mulai tumbuh. Kenapa? Karena dari pariwisata itu akan ada pelaku ekonomi, akan ada institusi ekonomi. Kita ambil contoh bahwa pariwisata di lingkungan Borobudur, maka ada institusi di situ yang bermain, yaitu PT TWC, ya, Taman wisata Candi ya, Borobudur, Ratu Boko dan Prambanan.
itu mereka memiliki itu diibaratkan sebagai suatu institusi ekonomi. Lalu saling terkait dan saling mempengaruhi secara teratur dan kontinu. Kita ibaratkan apa? Kalau mungkin kalian juga pernah ke Borobudur, di sekeliling Borobudur ada VW Safari ya yang dibuka atapnya dan berkeliling mengelilingi sekitaran dari area Borobudur itu sendiri. Nah, hal ini terkait artinya apa? Magnetnya adalah Borobudur, ada ditambah lagi Swarga Bumi yang baru ngetren itu, tetapi juga ditambah dengan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya yang saling terkait, yaitu adalah persewaan dari VW Safari. Selain itu ada banyak sekali dari si Borobudur itu sendiri, salah satunya adalah UMKM perajin, UMKM penjual souvenir dan makanan oleh-oleh dan lain sebagainya. Lalu memiliki fungsi koordinasi, jadi saling terkait. Saat ada satu sistem saja yang terputus, maka akan menimbulkan suatu kesalahan teknis dari suatu sistem itu. Contohnya apa? Kita ambil contoh bahwa saat adanya pandemi corona inilah ya. Jadi Borobudur off. Ya. Lalu akan saling mempengaruhi, ya. Membutuhkan koordinasi yang ekstra dari semua sektor elemen pariwisata yang ada di Borobudur. Artinya apa? Perlu koordinasi saat satu apalagi main attraction-nya ataupun atraksi utamanya ya, tokoh utamanya Borobudurnya tutup, wah itu semuanya akan tutup ya. Karena memang pertama ketergantungan, saling terkait dan juga memiliki koordinasi dari setiap elemen itu sendiri. Berikutnya adalah klasifikasi sistem-sistem ekonomi. Dasar pengklasifikasian berdasarkan mekanisme koordinasi, sistem tradisional dan sistem komando. Jadi beberapa dasar pengklasifikasian dari sistem-sistem ekonomi ada dua pengklasifikasian utama, yaitu berdasarkan mekanisme koordinasi dan penekanan hak kepemilikan yang berlaku. Jadi dalam mekanisme koordinasi ada sistem tradisional dan sistem komando. Lalu di dalam penekanan hak kepemilikan yang berlaku ada sistem sosialis, kapitalis, dan sistem ekonomi campuran. Nah ini yang pengklasifikasian yang kedua inilah yang sering menjadi ukuran dari dan juga pengaplikasian dari negara-negara di dunia. Ya. Kita bicara yang pertama adalah kapitalisme awal atau early capitalism. Nilai-nilai yang berkembang. Jadi nilai-nilai yang berkembang dari sebuah kapitalisme adalah individualisme. Lalu berikutnya adalah kemajuan material dan juga rasionalitas. Orang yang memiliki nilai-nilai kapitalisme pasti dia itu akan sebagai seorang yang individualis. Artinya apa? Selain individualis juga oportunis, mengambil setiap kesempatan yang ada. Lalu kemajuan material, ya artinya apa? Berorientasi pada keuntungan yang maksimal tanpa ataupun menggunakan dengan berbagai cara untuk bisa mencapai kesuksesan itu sendiri. Dan yang paling penting dari nilai-nilai yang berkembang dari kapitalisme awal adalah rasionalitas. Kita akan selalu bicara rasionalnya seperti apa saat suatu bisnis kita diberikan penawaran misalnya. Ada suatu bisnis kita diberikan penawaran. Kita melihatnya apakah ini rasional atau tidak. Atau setiap kegiatan yang kita lakukan harus berdasarkan. Nah, ini itu berarti kita secara tidak langsung kita memiliki nilai-nilai dari kapitalisme itu sendiri. Karena apa ya? Karena itu tadi bahwa kita berpikir secara rasional. Merupakan asas mekanisme pasar oleh Adam Smith. Demikian juga oleh John Baptiste Say, ya, di mana mereka menyatakan bahwa memang bisnis itu ya let them do, leave business alone. Artinya apa? Memang diminta untuk meninggalkan bisnis yang sifatnya sendiri. Ya.
diminta untuk bisa bergabung, mencari suatu keuntungan yang maksimal. Berikutnya adalah kapitalisme modern, ya, diterimanya peranan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian. Kebebasan individu dibatasi melalui aturan perundangan, khususnya undang-undang anti monopoli, dan hak kepemilikan diatur terutama aset produktif untuk kepentingan masyarakat banyak. Ya, kalau kita bisa lihat satu persatu ya. Yang pertama adalah diterimanya peranan pemerintah dalam perekonomian ataupun pengelolaan perekonomian. Jadi kapitalisme walaupun di negara yang sosialis ataupun komunis sekalipun, kapitalisme akan ada sedikit di dalam unsur perekonomiannya. Tetapi memang tidak banyak itu tadi. Bahkan di negara kita sendiri, negara Indonesia, kita menganut sistem ekonomi demokrasi Pancasila ya. Tetapi bahwa di dalam sistem perekonomian Pancasila itu sendiri nyatanya masih ada campuran dari sistem kapitalisme yang kita anut. Ya. Lalu apa? Artinya bahwa diterimanya peran pemerintah dalam pengelolaan perekonomian sudah menjadi suatu habit, sudah menjadi suatu keharusan. Sistem kapitalisme itu ada di dalam unsur perekonomian suatu negara. Berikutnya adalah kebebasan individu dibatasi melalui peraturan perundangan, khususnya undang-undang anti monopoli. Ya, ini sebetulnya memang seperti apa ya? Jadi memang adanya pembatasan-pembatasan itu perlu ya, termasuk undang-undang anti monopoli, antitrust law ya. Artinya apa? Bahwa eh, monopoli memang dalam perekonomian kurang baik. Kita ambil contoh di Indonesia ada beberapa perusahaan yang memang memonopoli ya, dari sektor energi, ada PLN, dari sektor transportasi, ada PT KAI, dan sektor-sektor lainnya, migas, ada tadi Pertamina dan lain sebagainya. Ini mereka memonopoli. Tetapi di negara kapitalisme itu tidak terjadi. Nah, kenapa? Ya karena memang mereka diharapkan menjadi pasar yang bebas ya. Artinya semuanya bebas, semuanya bisa bersaing secara adil. Itu yang diharapkan dari sistem kapitalisme modern. Seperti halnya di Amerika. Sistem ini banyak dianut oleh negara-negara Eropa dan negara barat lainnya seperti Amerika. Karena memang di sana inovasi yang luar biasa akan membuat suatu mekanisme pasar yang sudah tersistem, sehingga apa, dari mekanisme pasar yang sudah tersistem ini akan menjadi suatu produktivitas yang tinggi dari hasil yang mereka lakukan. Berikutnya adalah hak kepemilikan diatur untuk kepentingan masyarakat banyak. Ini juga walaupun ya kita bicara kapitalisme, bahwa nomor 3 ini sebetulnya merupakan ciri dari sosialis. Bahwa apa? Bahwa nyatanya di negara kapitalisme itu sendiri ada beberapa sedikit dari sifat yang mencerminkan dari sosialis itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya bahwa di Amerika semua gelandangan yang tidak memiliki pekerjaan itu tidak tidur di sembarang tempat. Mereka diberikan suatu perlindungan, mereka diberikan makanan, minuman, kesehatan, semuanya dijamin. Itu wujud bahwa kapitalisme modern itu terjadi. Berikutnya adalah institusi dalam ekonomi kapitalis. Ya. Hak kepemilikan terjamin. Ya. Artinya apa? Bahwa setiap orang yang ada di negara itu memiliki hak atas apa yang menjadi miliknya. Contohnya apa? Sertifikat tanah misalnya. Jadi negara-negara maju memang mengharuskan setiap kepemilikan aset harus disertifikatkan ataupun dihak milikkan. Lalu berikutnya keuntungan. Keuntungan juga dioptimalkan menjadi prioritas dari negara-negara yang memiliki sistem perekonomian kapitalis. Artinya apa? Mereka akan berhitung dari setiap langkah yang mereka akan lakukan. Berikutnya adalah konsumerisme, akan menjadi keniscayaan bahwa
negara-negara yang menganut sistem kapitalis akan memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. Itu suatu hal yang wajar karena memang mereka mencapai keuntungannya maksimal. Keuntungan yang mereka gunakan adalah untuk mencapai suatu kesejahteraan. Kesejahteraan berujung kebahagiaan. Nah, kebahagiaan biasanya diidentikan dengan konsumerisme yang tinggi. Berikutnya adalah kompetisi. Karena di negara kapitalis, keseluruhan dari prosesnya itu bersifat kompetisi. Yang kalah, yang tidak memiliki inovasi, maka tidak akan mampu bersaing dan akan bangkrut. Yang memiliki inovasi akan menjadi leader dari sektor industri yang terbaru. Berikutnya adalah harga. Harga di sini bersaing. Negara kapitalis akan menyerahkan penentuan harganya berdasarkan pasar biasanya. Sejauh mana mereka mampu menawarkan produk dan mampu diterima melalui permintaan yang baik oleh konsumen, maka harganya akan bersaing. Itu. Berikutnya adalah kekuatan dan keterbatasan ekonomi kapitalis. Beberapa kelemahannya adalah persaingan bebas berakibat ketimpangan distribusi pendapatan. Ada baiknya. Persaingan bebas itu baik, tetapi bahwa saat persaingan bebas, free fight itu sendiri tidak diatur, maka apa? Yang tadi yang sudah saya sampaikan, yang tidak berinovasi, yang tidak memiliki daya saing nilai guna lebih dari produk lainnya akan terdegradasi secara alamiah. Saat ini terjadi apa yang menjadi penyebab ataupun akibatnya? Maka distribusi pendapatannya akan timpang. Sehingga apa? Di negara maju pun, ya, di negara kapitalis pun, orang miskin, orang bangkrut itu mudah kita temui. Di saat bulan ini orang itu kaya, di bulan depan orang itu bangkrut tidak memiliki uang sepeser pun banyak kita temui. Karena memang itu tadi persaingan bebas ataupun free fight. Adanya trade-off antara tujuan efisiensi dan keadilan. Ya, jadi adanya tukar tambah ataupun barter istilahnya ya dari efisiensi dan keadilan. Artinya apa? Bahwa tadi sudah saya sampaikan sifatnya dari kapitalis adalah oportunis dan eh, apa namanya eh, oportunis dan juga individualis. Artinya apa? Bahwa mereka tidak menghiraukan, tidak mengindahkan dari sekeliling mereka, dari kondisi alam yang ada misalnya ya. Sehingga apa? Maksud dari tujuan yang efisien akan mengorbankan keadilan. Berikutnya adalah dalam kebijakan politik. Penerapan mekanisme pasar mengerahkan pada kebijakan imperialisme ekonomi. Ya, jadi itu beberapa kekuatan dan keterbatasan sistem ekonomi kapitalis. Kita akan belajar dari sistem-sistem ekonomi yang lainnya. Tadi sudah disampaikan bahwa kita mengenal 3 sistem yang kita kenal di dunia, yaitu adalah sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan juga campuran. Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila, di mana tidak yang kapitalis, tidak yang sosialis, tidak juga campuran. Kita memang murni Pancasila. Sistem ekonomi kita mengaplikasikan 5 sila kita ke dalam suatu sistem ekonomi yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Itulah sistem ekonomi Pancasila secara garis besar dan umum. Kita akan pelajari lebih lanjut sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi Pancasila di pertemuan selanjutnya. Tetapi memang di pertemuan selanjutnya saya akan undur diri dan akan diampu oleh Ibu Fitrah Sari dalam perkuliahan perekonomian di sesudah UTS. Sehingga saya mohon maaf apabila dalam perkuliahan pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7 ini terdapat salah perkataan dan juga perbuatan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi untuk UTS, silakan kalian pelajari keseluruhan materi yang sudah saya share via Elita, baik itu melalui PowerPoint maupun melalui video pembelajaran ini. Jadi nantinya di tanggal ujian tengah semester nanti kalian dapat mengerjakan secara maksimal. Itu saja mungkin dari saya, tinggalkan komentar kalian sebagai bukti kehadiran kalian dan juga diskusi dari pertemuan kita kali ini. Temanya apa? Bahwa apakah Indonesia perlu menganut sistem ekonomi kapitalis? Silakan tinggalkan komentar kalian. Apakah perlu ataupun malah justru kapitalis itu tidak baik untuk perekonomian di Indonesia untuk diterapkan. Terima kasih, salam sehat, tetap menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.